Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba untuk menyelesaikan beberapa kasus. Ini sudah saya sediakan 5 kasus di sini. Kita akan coba menerapkan dari teori VLOOKUP, HLOOKUP atau fungsi baca tabel, termasuk yang VLOOKUP, HLOOKUP gabungan dengan if, gitu ya. Jadi kita akan coba untuk menyelesaikan beberapa kasus ini satu persatu dengan fungsi baca tabel beserta if. Oke, langsung aja. Untuk kasus pertama, di kasus pertama ini ada 3 kolom yang harus kita selesaikan, ada 3 kolom yang harus kita isi. Di sini ya, ada kolom biaya, ada kolom diskon maupun total bayar. Nah, di sini ada tabel, yaitu di sini ada tabelnya, ada nama paketnya di sebelah kiri, ada biaya, ada diskon. Jadi sekali lagi, setelah kita melakukan analisa dari tabel ini, maka kolom biaya itu nanti ngambilnya dari sini, sedangkan diskon ngambilnya dari sini. Nah, otomatis kita menganalisa dulu tabel ini bentuknya seperti apa, karena dari bentuk tabel yang saya blok ini ya, tabel yang saya sorot ini, dari bentuk tabel itulah kita bisa memastikan kita akan menggunakan fungsi baca tabel VLOOKUP atau HLOOKUP, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kasus-kasus kita hari ini adalah kasus-kasus untuk menerapkan teori daripada VLOOKUP maupun HLOOKUP. Itu utamanya di situ. Termasuk nanti VLOOKUP yang ada gabungan dengan if, di dalamnya ada if-nya, dan HLOOKUP yang di dalamnya juga ada if-nya. Mungkin kalau ada HLOOKUP gitu ya. Oke, langsung aja. Biaya. Dari tabel ini udah jelas ya. Nanti yang kita ambil adalah biaya sama diskon, sehingga kunci tabelnya adalah nama paket. Kunci tabelnya adalah nama paket. Oke, langsung kita letakkan sel pointer di sel E3. Sel pointer saya taruh di E3. Berikutnya, dari tabel yang bentuknya kolom begitu jelas ya. Tabel yang bentuknya kolom, jadi kolom nama paket, kolom biaya, kolom diskon, maka jelas saya akan menggunakan fungsi VLOOKUP, bukan HLOOKUP. Bentuknya kolom-kolom. Di sini sama dengan VLOOKUP kurung buka. Di dalam VLOOKUP ini ada 4 item yang kita masukkan, ada 4 item ya. Sintaknya begitu, sintak rumusnya. Item pertama adalah lookup value. Lookup value itu adalah nyorot ke nama paket yang diambil oleh peserta ini. Nama paket yang diambil oleh peserta ini, yaitu D3, lurus, satu baris. Yang disorot adalah nama paket yang lurus. Titik koma atau koma, tergantung language daripada komputer atau laptop Anda. Titik koma. Berikutnya nyorot ring tabelnya. Untuk nyorot ring tabelnya kita sorot mulai dari data pertama, tabel petunjuknya, tabel keterangannya ya. Kita sorot tabel petunjuk atau tabel keterangannya. Di mana nyorotnya adalah mulai dari data pertama. Dan karena ini VLOOKUP, maka nyorot harus mulai dari kolom kunci. Di mana tadi di awal saya sebutkan bahwasanya yang diambil biaya dan diskon, jadi nama paket ini sebagai kunci tabelnya. Jadi nyorotnya mulai dari nama paket, maksudnya mulai dari kolom nama paket ya, mulai dari kolom nama paket. Lebih tepatnya mulai dari ini I3 dari sini. Nah ini ya, ini kolom nama paket sampai kolom diskon saya sorot semuanya. Walaupun sekarang saya butuhnya adalah biaya, saya sorot semua sekalian. Karena nanti bagi yang sudah tahu triknya untuk mengisikan diskon, kita bisa langsung copy paste yang sudah tahu triknya. Oke, langsung aja. Dah. Setelah saya sorot, lalu saya absolut tabel itu, ringnya saya F4 pakai tabel fungsi, saya absolut. Dah. Berikutnya setelah itu item ketiga yang dimasukkan dalam VLOOKUP, titik koma. Item ketiga, kolom. Tadi nyorotnya adalah kita mulai nama paket sampai diskon. Yang saya butuhkan sekarang, saya bertujuan mengambil biaya. Jadi kalau dihitung dari nama paket, biaya adalah kolom kedua, gitu ya. Offset kolomnya, kolom kedua, kolom indeksnya. Titik koma kemudian ring lookupnya. Sekali lagi ring lookupnya true ataukah false. Di sini adalah pakai false. Kalau masih bingung kenapa pakai false, kapan pakai true, maka silahkan diingat-ingat lagi atau dilihat video yang lainnya, video saya sebelumnya untuk teori ya. Video saya sebelumnya untuk teori. Jadi teori penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP.
Jadi di sini secara singkat aja saya pakai false. Kenapa? Karena membandingkan dua data di sini sama persis. Intinya rank lookup ini pakai true hanya apabila gitu ya. Kunci tabelnya jadi pakai true hanya apabila kunci tabelnya berupa suatu rank nilai. Selain itu jelas pakai false, gitu aja. Singkatnya gitu aja. Oke, langsung saya enter di sini. Nah, sudah keluar hasilnya adalah 150.000. Saya copy ke bawah, ini saya klik, saya drag ke bawah. Itulah hasilnya, silakan dicocokkan, silakan dilihat benar atau salah. Setelah itu kemudian saya cari berapakah diskonnya. Sekali lagi, coba saya gunakan format ini aja untuk kolom biaya ini, koma style. Muncul pagar di sini, bisa jadi penyebabnya karena kolomnya kurang lebar. Ya. Kenapa kok bisa kurang lebar? Biasanya untuk koma style itu ada di belakang itu loh, koma 00 gitu ya, desimal. Jadi saya buang desimalnya pakai ini. Nah, itu Anda lihat. Ya contohnya. Oke, kemudian untuk diskon. Diskon hati-hati. Diskon yang ada di dalam tabel itu berbentuk persen. Maka nanti kalau Anda tampilkan ke sini hati-hati. Oke, saya tunjukkan aja apa yang terjadi. Oke ya. Jadi letakkan ke F3. Rumusnya sama persis dengan biaya, sama persis. Bedanya hanyalah kalau biaya kolom kedua, kalau diskon kolom ketiga. Oke, saya taruh di sini F3 ya, di sel F3. Sama dengan V. Lookup kurung buka seperti tadi itu. Lookup value. Jadi kunci untuk mengambil diskon ini kuncinya apa? Yaitu nama paket sama ya. Di sini sekarang lookup value saya sorot ke nama paket yang diambil oleh peserta ini. Ya, ke D3 sama kayak biaya tadi. Titik koma. Sekarang nyorot tabelnya. Mulai dari operator DOS ini data pertama sampai diskon. Gitu ya, sekali lagi sama dengan tadi persis. Tapi sekarang di absolut dulu, jangan lupa pakai F4. Nah, titik koma. Kolom keberapa yang diambil? Kalau sekarang ambil biaya, otomatis biaya itu kalau dihitung dari nama paket maka kolom ketiga. Berikutnya ring lookupnya sama dengan tadi persis pakai false. Jadi di sini sekali lagi kenapa pakai false? Sekali lagi tidak mungkin peserta itu ngambil nama paket tapi nggak terdaftar, nggak mungkin. Jadi intinya nama paket di sini yang diambil oleh peserta pasti terdaftar di sini, itu pakai false gitu ya. Oke, ini kalau Anda enter sebenarnya ini belum selesai sebenarnya, tapi mungkin kita tidak tahu, di enter gitu ya, di enter. Loh kenapa 0? Hati-hati di sini. Kemungkinan sih itu bukan 0, tapi suatu nilai yang kurang dari 1. Hati-hati, saya ulangi. Kemungkinan itu bukan 0, tapi sebuah nilai yang kurang dari 1. Kurang dari 1. Gara-gara pada sel ini formatnya, format angka yang tidak menggunakan desimal, maka kalau misalkan 0,2, 0,3, 0,1 kan otomatis dibulatkan jadi 0. Jadi gitu. Faktornya adalah tadi rumusnya belum selesai. Jadi di sini gini sebenarnya, belum tentu 0 itu karena salah. Malah rata-rata kebanyakan 0 itu kenapa? Karena hasilnya ini kurang dari 1. Dan pada sel ini format angkanya tidak ada desimal sehingga tampillah 0. Apakah kemudian di sini akan saya rubah formatnya menjadi ada desimal? Sebentar. Di sini tujuannya di diskon ini menampilkan apa? Di kolom diskon ini tujuannya menampilkan uang. Kalau begitu ngapain kita merubah formatnya? Karena kenyataannya adalah rumusnya yang kurang lengkap. Jadi karena rumusnya kurang lengkap, oleh karena itu akan saya lengkapi aja daripada saya kasih format untuk desimal gitu ya. Oke. Jadi tujuannya di kolom diskon ini kita tampilkan uang sehingga perhatikan F3 ini saya edit rumusnya. Anda boleh ngedit di formula bar di atas ini, Anda taruh ke sini dikalikan, atau letakkan select pointer di F3 kemudian ditekan tombol F2 di keyboard. Ya itu ya. Maka munculnya di situ. Nah, ini kan kurang begini gitu loh. Dikalikan dengan biaya gitu. Jadi tadi saya tidak merubah format sel. Angka 0 tadi tetap saya biarkan karena saya tahu itu bukan 0. Tapi sebuah angka yang sesuai sudah benar nilai diskon, tapi karena kurang dari 1 gitu ya, sehingga tampilnya seperti 0, tampilnya 0 gitu ya. Oke, saya kalikan dengan total dengan biaya. Nah, karena tidak biasa ngeklik ke biaya ke E3, maka saya klik di bawahnya aja.
Saya naikkan ke atas pakai panah. Jadi tujuan saya adalah ngeklik sel E3. Tapi karena nggak mau tadi itu, kan ketutup sama rumus ya, tak klik di bawah aja, saya klik di bawah, saya naikkan pakai panah. Selesai, saya enter. Nah, iya kan? Jadi sekali lagi sudah benar sekarang. Tadi itu bukannya salah, tapi karena memang rumusnya kurang lengkap, belum dikalikan dengan biaya. Oke, saya pakai ini aja, saya buang desimalnya. Saya copy. Sudah selesai, gitu ya. Kalau total biaya, pastikan ada biaya, ada diskon. Pasti total biaya rumusnya adalah di sel G3, letakkan sel pointer di sel G3 sama dengan biaya dikurangi dengan diskon. Di enter aja. Nah, ini ya, saya keluarkan rumusnya satu persatu biar kelihatan dengan jelas. Saya taruh di sini. Itu untuk biaya, kemudian ini untuk diskon, dan yang terakhir adalah ini untuk total bayarnya. Tidak apa-apa, total bayar tetap saya munculkan, walaupun Anda bilangnya mungkin gampang itu, oke, tidak ada masalah, tetap saya munculkan biar sama. Nah, ini tadi contohnya untuk kasus pertama kita. Jadi tabelnya berbentuk seperti ini. Yang kita keluarkan adalah biaya, yang kita ambil biaya dan diskon, maka kunci tabelnya adalah nama paket. Dan dengan bentuk itu, maka untuk mengeluarkan atau mengambil biaya dan diskon menggunakan VLOOKUP yang vertikal. Oke, itu kasus pertama ya. Berikutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, di sini ada beberapa bentuk tabel, Anda lihat. Jadi ada beberapa kolom dan ada beberapa bentuk tabel. Di sini bentuknya berdiri gitu ya, kolom-kolom. Di sini. Kalau ini bentuknya tidur. Jadi hati-hati di situ. Di sini berdiri, di sini tidur. Nah, oke. Oke, perhatikan. Untuk kolom jenis HP kita ngambilnya dari tabel yang atas ini. Sedangkan untuk harga voucher dan tarif per pulsa ngambilnya dari tabel yang bawah ini. Hati-hati beda bentuk. Di sini ada kolom. Maka perhatikan, berupa kolom. Maka untuk ngambil harga voucher dan tarif pulsa, kuncinya adalah operator, rumusnya adalah VLOOKUP. Dan ini adalah baris kode, baris jenis HP. Maka untuk ngambil jenis HP, kuncinya adalah kode HP dengan rumus HLOOKUP. Gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, saya letakkan di sel E3. Perhatikan, saya akan ngambil jenis HP dari dalam tabel dengan bentuk tidur seperti ini, horizontal. Di sini rumusnya pakai HLOOKUP gitu. Kenapa pakai HLOOKUP? Sekali lagi, karena bentuknya adalah baris, bukan bentuk kolom-kolom tapi baris. Baris kode HP, baris jenis HP. Beda dengan yang bawah ini. Kolom operator, kolom harga voucher, kolom tarif per pulsa. Bentuknya beda. Yang atas untuk ngambil jenis HP pakai HLOOKUP. Oke. Tapi di dalam HLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP. Dalamnya sama, gitu ya. Hanya istilahnya. Kalau di VLOOKUP tadi kita ngomong kolom keberapa, bentuknya kolom-kolom, tapi di HLOOKUP itu baris keberapa, intinya baris, istilahnya berubah aja. Nah, perhatikan pertama lookup value, sama kan ya. Jadi tanda tanya item pertama di dalam HLOOKUP adalah lookup value. Lookup value untuk menentukan ngambil jenis HP-nya apa, maka berdasarkan kode HP-nya. Nah, di sini untuk lookup value akan saya sorot ke selnya kode HP dari pemilik. Jadi ada di kiri, ada di sel D3 gitu ya. Kode HP-nya pemilik. Titik koma, nyorot tabelnya. Tabelnya disorot mulai dari ini, perhatikan. Mulai dari data pertama. Ini baris pertama, ya mulai dari sini SI ya. Baris pertama, baris kedua. Perhatikan, saya ngomongnya baris sekarang. Saya bilangnya baris. Baris pertama, baris kedua. Jadi yang diblok adalah SI ini sampai Sony Ericsson. Oke ya. Baris pertama, baris kedua. Saya absolut ring ini dengan F4. Titik koma yang kita keluarkan, yang kita ambil adalah jenis HP. Jenis HP adalah baris kedua. Kalau dihitung dari kode, tadi saya tunjukkan berkali-kali, gitu ya. Titik koma lagi, apa ring lookup-nya? Sekali lagi 98%. Setiap kali kita menggunakan fungsi baca tabel baik VLOOKUP maupun HLOOKUP,
98% kurang lebih kita pasti menggunakan false, bukan true, gitu ya. True hanya untuk yang true itu hanya untuk sekali lagi yang kunci tabelnya berupa ring nilai. Saya kurung tutup, saya enter. Sudah keluarlah di sini jenis HP-nya. Nah, sudah sama di situ, betul. Sekarang saya meloncat ke kolom harga voucher. Tabelnya berbeda dengan jenis HP. Tabelnya begini, berupa kolom-kolom. Ini kunci tabelnya. Oh, ini operatornya ya. Kunci tabelnya ini. Kunci tabelnya ini berarti rumusnya menggunakan VLOOKUP. Harga voucher saya letakkan di sel G3 sama dengan VLOOKUP kurung buka. VLOOKUP kurung buka. Saya sorot tanda pada item pertama, operator dari nama pemilik HP. Operatornya dari pemilik HP ini ya. Di situ. Jadi F3. Titik koma, nyorot ring tabelnya mulai dari simpati, ya. Ini kolom pertama operator, harga kolom kedua, tarif kolom ketiga. Sekali lagi kolom ketiga saya absolut, titik koma, kolom keberapa yang mau Anda ambil sekarang, harga voucher kolom kedua, kolom kedua. Berikutnya adalah ring lookupnya false, kurung tutup, enter. Nah, di sini contohnya udah jadi ya. Oke, itu teman-teman sekalian, gampang sekali. Demikian juga dengan tarif. Jadi rumusnya tarif sama harga voucher ini sama persis, bedanya kalau harga voucher kolom kedua, kalau tarif kolom ketiga ya, kolom ketiga persis sama persis. Saya punya satu trik di mana rumus ini akan saya copy ke sini. Saya pelan-pelan aja, bukan di copy dengan cara seperti ini karena akan geser alamat selnya gitu ya. Masih ingat ya materi itu, akan geser alamat selnya, nggak bisa ya. Oke, Anda lihat. Ini akan saya copy ke kanan aja. Untuk yang ini aja, yang sel G3 akan saya copy ke sel H3 dan saya ganti kolom ketiga. Ini Anda lihat, saya klik di sini G3. Ini saya fokus ke formula bar, saya blok, saya copy. Lalu kalau sudah, saya escape dulu. Saya escape supaya keluar dari rumus ini, ya. Karena kalau enggak nanti rumus ini ketumpuk, di escape. Nah, selesai. Letakkan sel pointer ke H3. Kalau sudah, saya letakkan mouse pointer ke formula bar, saya pilih paste, selesai. Tinggal diganti duanya menjadi 3, enter. Cuman begini aja, simpel sekali. Nah, sudah. Sekarang akan saya tampilkan rumusnya di bawah itu supaya bisa tampak dengan lebih jelas. Nah, ada di situ warna merah. Kemudian ini yang harga vouchernya. Ini harga vouchernya. Nah, kemudian yang kolom ketiga. Nah, gitu ya. Jadi inilah kasus kedua kita. Jadi di sini ada dua rumus tadi yang kita gunakan. Untuk jenis HP kita menggunakan HLOOKUP karena tabelnya seperti ini bentuknya. Sedangkan untuk harga voucher dan tarif pulsa kita menggunakan VLOOKUP karena beginilah bentuk tabelnya. Oke, teman-teman sekalian, itu untuk kasus kedua. Kita akan lanjut ke kasus yang ketiga. Oke, berikutnya untuk kasus ketiga, di sini kolomnya lebih banyak. Ada nama kamar, ada nama tipe, ada tarif, jumlah bayar, diskon, total bayar, terakhir hadiah. Oh iya, di sini juga ada. Disuruh ngisikan jumlah tamu yang mendapatkan diskon ini ya, nanti acuannya ini. Di atas 200.000 itu ada berapa tamu gitu ya. Oke, kita analisa satu persatu aja. Nama kamar. Nama kamar ini kita isikan berdasarkan tabel ini. Nah, kita lihat tabelnya. Berarti kalau pakai tabel jelas nanti mengisikan kolom nama kamar kita selesaikan dengan fungsi baca tabel. Entah VLOOKUP entah LOOKUP. Kita analisa. Ternyata tabelnya bentuknya adalah kolom-kolom seperti ini. Berarti untuk ngambil nama kamar dan tarif menggunakan VLOOKUP karena bentuknya kolom seperti ini. Dan kode kuncinya adalah kode. Mana kode? Ini kode kamar maksudnya. Gitu ya. Oke, langsung aja. Saya letakkan di D3. Di sel D3. Berikutnya sama dengan VLOOKUP kurung buka. Untuk item pertama saya sorot ke kode kamar yang dipilih oleh tamu. Ini C3 titik koma. Lalu kita sorot ke ring tabelnya.
mulai dari ini, mulai dari kolom kode, sekali lagi mulai dari kolom kode atau kolom kunci, mulai B0041 sel apa itu, mulai sini yang jelas. Nah, sini kolom pertama kan ini nama kamar, kolom kedua tarif, kolom ketiga. Oke, saya absolut, saya kunci, kemudian titik koma, bahwa yang kita ambil adalah nama kamar dari tabel yang saya blok tadi. Berarti nama kamar itu kolom kedua apabila dihitung dari kolom kode sebagai kunci. Kolom kedua 2 gitu ya. Titik koma, ring lookupnya adalah false. Sekali lagi false, lagi-lagi false, lagi-lagi false, false lagi. Tolong diingat-ingat, 98% kita menggunakan false gitu ya. True nanti kalau memang ada kasusnya ya pasti akan saya bahas juga. Oke, saya enter. Nah, di sini adalah presiden suite mungkin maksudnya ya. Jadi di sini sudah ada untuk D3, sekarang tinggal saya copy aja ke bawah dan hasilnya seperti itu. Ini untuk nama kamar. Saya copy sekalian rumusnya, saya taruh di sini. Oke. Nah, jadi inilah rumusnya untuk nama kamar. Berikutnya untuk nama tipe. Untuk nama tipe pengisiannya pakai nah, kita lihat ini. Bentuk yang seperti inilah yang tidak bisa kita selesaikan dengan fungsi baca tabel baik VLOOKUP maupun HLOOKUP. Bentuk yang seperti kalimat ginilah yang harus kita selesaikan pakai fungsi if. Kode tipe ini, nama tipenya itu. Di sini ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi, ada 4 nama tipe. Berarti if-nya nanti 3. Yang kita if kan siapa saja? Ya kita urut aja lah. S, D, F. Itu yang kita if kan di sini. Ya ini ya. Jadi itu contohnya. Otomatis di sini semakin banyak nama tipe, maka rumus if-nya akan semakin panjang. Gitu ya. Oke. Saya taruh di F3. Atau mungkin saya coba split dulu ya sebelumnya. View saya split karena enggak kelihatan tadi keterangannya. Yang vertikal saya buang, saya double klik tadi itu, saya taruh ke bawah sini. Ini saya tampakkan. Biar cepat ya nanti kita ngisinya. Jadi saya tampakkan. Nah, seperti ini. Enak kan? Oke. Nama tipe saya letakkan sampai enter di F3. Sama dengan if kurung buka. Yang pertama saya ifkan adalah S. Perhatikan. Apabila kode tipe yang diambil tamu E3, apabila E3 sama dengan S, maka titik koma, kemudian nama tipenya, maka titik koma, tipenya adalah single. Jadi dipetik ya, dipetik. Titik koma lagi. If yang kedua, apabila kode tipe tidak bisa diklik ya, saya klik area lain, lalu saya arahkan ke E3 tujuan saya pakai panah. Nah gitu ya. Kedua adalah D yang di-if-kan. Apabila itu sama dengan D, E3 sama dengan D, maka double titik koma. If yang ketiga, if kurung buka, saya klik ke kode lagi yaitu E3 lagi, sama kayak tadi, saya arahkan pakai panah. Apabila kodenya sama dengan F, maka family. Yang terakhir nggak perlu pakai if. Selain itu, kalau nggak single, nggak double, nggak family, berarti milih yang spesial. Jangan lupa kurung tutupnya. If-nya ada 3 tadi, kurung tutupnya maka 3. Keluarlah untuk nama tipe. Jadi di sini untuk tipe, ya penggunaannya, penyelesaiannya menggunakan rumus if. Ini ya saya blok. Kemudian saya copy, saya copy sudah, saya taruh di sini. Rumusnya taruh sini. Ya, lumayan panjang ya. Nah, jadi ini ya. Oke, oh ya, saya tunjukkan lagi rumusnya diletakkannya di mana gitu ya. Rumusnya itu letakkannya di sini. Inilah letak rumusnya. Yang saya blok merah itulah letak rumusnya biar semuanya paham. Oke, ya, dah. Berikutnya adalah tarif. Untuk tarif kita lihat, oh ya, tabelnya sama ini. Tabelnya sama dengan waktu kita mengeluarkan nama kamar. Perhatikan, saya akan pakai sistem copy aja. Sama. Bedanya kalau nama kamar kolom kedua, maka tarif kolom ketiga. Hati-hati mengkopinya, nggak biasa ini, luar biasa. Oke, nah lihat saya klik ke sini D3,
saya blok di formula bar, saya copy. Lalu saya escape dulu biar tadi nggak ketumpuk rumusnya ini. Lalu saya taruh ke ini H3. Saya letakkan, saya klik ke formula barnya, lalu saya paste. Nah, itu kan tinggal diganti di sini duanya menjadi 3. Selesai. Saya format dulu ini, tapi nggak usah pakai desimal ya. Saya copy. Seperti itu. Sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Jadi cukup saya copy aja tadi ya. Nah, ini rumusnya mana? Rumusnya ini. Nah, saya taruh sini ya. Dah, oh maaf ini. Dah, itu rumus untuk tarifnya selesai. Berikutnya untuk jumlah bayarnya. Dari mana jumlah bayar? Jadi tarif ini adalah tarif per hari. Sekali lagi, ini tarif per hari. Ini keterangannya. Sehingga untuk jumlah bayar maka alamat tinggal dikalikan tarif. Jadi jumlah bayar di sini rumusnya di I3 sama dengan lama tinggal. Saya klik ke G3. Yang tidak boleh dimasukkan 5, angka 5-nya tidak boleh. Sel ke alamat, klik ke alamat selnya. Dikalikan dengan ini H3, G3 kali H3, lama tinggal kali tarif, enter. Udah, saya pakai ini aja sama. Udah, ini keluar. Nah, ini hasilnya. Kenapa pagar? Nggak apa-apa, kurang lebar gitu aja, seperti itu. Ini saya biasa kayak tadi saya ginikan biar Anda tahu letak rumusnya adalah di paling atas itu ya. Sekali lagi tak kasih tanda biar jelas. Jumlah bayarnya sudah saya selesaikan juga. Sudah. Sekarang diskon. Diskonnya bagaimana? Nah, kita lihat, kita baca keterangannya di bawah. Diskonnya, waduh kayak gini diskonnya ini. Pakai apa yang ngerjakannya? Pakai if lagi. Ada berapa diskonnya itu? Ada 3 nilai diskon, 20%, 15%, dan 10%. Otomatis nanti 20% atau 15 atau 10% itu kita kalikan dengan jumlah bayar. Nah, ada 3 macam diskon, ada 3 kondisi, maka if-nya ada 2. Kita lihat di sini 20% untuk jumlah bayar 1 juta ke atas gitu ya. Untuk 15% itu 500.000 ke atas sampai di bawah 1 juta. Nah, kita ikuti, Anda lihat ada 3 kondisi, 20%, 15%, sama 10%. Kita urut ya, kita urut. Yang saya if-kan adalah 20% dan 15%-nya. Saya urut dari persentase yang tertinggi. Persentase 20% ya, 20%, 15%. Itu yang saya if-kan. Dan urutnya seperti itu. 20 dulu baru 15. Oke, perhatikan. J3 sama dengan if apabila yang di if-kan apa? Jumlah bayarnya. Apabila I3 lebih dari sama dengan 1 juta, diketik langsung tanpa pemisah ya, tanpa pemisah ribuan, entah koma ataupun titik. Apabila I3 lebih besar sama dengan 1 juta, maka 20%, ketik gini aja, jangan dipetik, ingat-ingat. Gini langsung. Titik koma, if lagi, ya, if lagi. Apabila jumlah bayarnya, diklik tidak bisa ya. Kita klik bawahnya ya, kita naikkan ke atas. Apabila jumlah bayarnya itu I3 lagi besar sama dengan 500, maka ya 15%. Lah selain itu terakhir titik koma, kalau enggak 20%, enggak 15%, berarti 10%. Kurung tutupnya 2. Nah, ini belum selesai. Jangan lupa dikalikan gitu ya. Dikalikan dengan jumlah bayarnya. Ketutupannya lagi nih. Saya klik bawahnya aja, saya naikkan ke atas pakai panah. Sudah selesai, saya enter. Cuman gitu aja. Ini untuk diskonnya. Sekali lagi, itu untuk diskonnya. Sangat simpel sekali untuk diskonnya. Saya copy supaya nanti Anda juga bisa melihat. Nah, bagaimanakah dengan total bayarnya? Total bayar pastikan yang mudah ya di sini. Jumlah bayar dikurangi diskon gitu ya. Jadi letakkan di K3 sama dengan jumlah bayar dikurangi diskon. Saya enter. Udah. Yang pertama seperti biasa saya kasih warna merah ya. Ini. Oh iya, tebel. Saya copy rumusnya. Saya tes dulu.
Saya skip, saya taruh sini. Sekarang terakhir hadiah. Ini dia. Hadiah kayaknya wow ini. Nah, ini hadiahnya gimana? Bilangnya seperti itu. Hadiahnya itu ada 3 macam. Gini. Jadi di sini ada 3 kondisi. Maksudnya ada 3 kondisi, gitu ya. Dapat hadiah kompor gas, dapat hadiah magic jar, sama nggak dapat. Itu 3 kondisi. Dapat hadiah kompor gas, dapat hadiah magic jar, dan tidak dapat 3. Di sini akan saya if-kan, berarti kan ada 3 kondisi nih. Maka if-nya 2. Terus if-nya yang di if-kan mana? Akan saya urut, jadi untuk menentukan hadiahnya apa berdasarkan total bayar. Maka akan saya urut yang di if-kan itu mulai dari yang total bayarnya tertinggi, yaitu ini. Baru kemudian ini. Ini hadiahnya apa? Kompor gas. Yang ini apa? Magic jar. Berarti maksudnya dengan kata lain, yang saya if-kan adalah untuk kompor gas dulu, kemudian magic jar. Nah, Anda lihat sini. Berdasarkan totalnya. L3 sama dengan if kurung buka. Apabila total bayarnya, Anda lihat saya urut besar sama dengan 2 juta. Nah, gitu ya. Maka titik koma. Hadiahnya adalah kompor gas. Saya petik untuk kompor gasnya karena dia teks. Titik koma, if lagi. Hati-hati, if lagi. Karena ada 3 kondisi. Satunya adalah nggak dapat hadiah. Berikutnya, saya sort ke sel K3 lagi sama, tapi karena nggak bisa. Nah, ini K3 dibesar sama dengan 1 juta. Maka titik koma, hadiahnya adalah magic jar. Selain itu nggak dapat. Kalau nggak dapat gimana? Perhatikan, titik koma, nggak dapat ya. Nggak dapat, bentar saya tunjukkan dulu. Selain itu nggak dapat. Nggak dapat gimana? Petik 2 lagi. Terserah. Nanti ini akan mengakibatkan yang tidak dapat hadiah nanti kosong, nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya, nggak ada minusnya, nggak ada. Atau kalau Anda ginikan maka akan menghasilkan yang nggak dapat hadiah akan diberi minus. Akan diberi minus gitu. Coba saya ginikan aja, petik 2 lagi. Jadi kosong, nggak ada apa-apa. Saya kurung tutup, ada 2 kurung tutupnya karena F-nya ada 2. Saya enter. Jadi ini contohnya. Pertama itu kosong. Jangan langsung kemudian memvonis bahwasannya rumusnya kok salah. Ini kan pakai if. Bisa jadi yang pertama itu nggak dapat hadiah sama sekali. Coba kita copy dulu. Saya copy ke bawah ternyata ya kan. Jadi yang pertama nggak dapat hadiah ternyata dia. Kenapa? Lah total bayarnya kan dia cuma 225.000 gitu ya. Oke, jadi ini contohnya untuk hadiah ya. Ini rumusnya. Walaupun di atas itu kosong bukan berarti itu salah. Nah, karena memang dia masuk ke kondisi yang ketiga, tidak dapat hadiah. Jadi maaf, nggak bisa di copy. Bentar. Saya copy dulu. Saya taruh sini. Itu rumusnya. Oke, saya buka aja ininya. Oke, teman-teman sekalian, jadi yang kasus ketiga sudah kita selesaikan. Ini masing-masing rumusnya, silahkan dilihat ini, gitu ya. Ini ada kolom-kolomnya, terus ini rumusnya. Oke, kasus ketiga close, tutup, selesai. Berikutnya masuk ke kasus yang keempat. Kasus yang keempat ini untuk contoh menu ya, contoh menu. Pencatatan menu di sini. Kalau kita lihat sini aturan mainnya seperti apa? Begini. Di sini kan kita punya daftar menu nih, ada nama-nama menu, kemudian ada harganya berapa. Otomatis pada pencatatan menu kan nggak mungkin kita bisa mengetahui apa menu yang dipesan sama orang. Jadi otomatis di awal kan kosong. Tinggal nanti orang itu datang pesan apa kita catat. Intinya sekali lagi ini hanya sampel ya. Kita sediakan 5 pesanan, 5 macam, maaf. Kita sediakan 5 macam pesanan, gitu ya. Seandainya Anda merasa kurang, ditambahkan, tidak apa-apa, tambahkan aja. Ini contoh aja, ya. Contoh saya menggunakan 5 macam pesanan. Nah, otomatis menu di sini saya masukkan secara manual, tidak mungkin otomatis. Kenapa? Lah orang pesan apa kan kita tidak tahu. Orang pesan apa ini? Rames lah, soto ayam, kan tidak ngerti kita. Tergantung orang yang ngomong nanti pesan apa, kita baru ketik. Harga yang otomatis ini, harga otomatis. Duh, kok bisa ya? Gimana itu? Jumlah item berapa? Tergantung pembeli. Totalnya otomatis. Oke, contoh perhatikan. Saya masukkan 1 item aja di atas ini. Misalkan ada orang itu beli rames. Kan saya ketik gini kan. Ada orang beli rames. Seperti itu.
Setelah saya masukkan rames gini, harusnya otomatis harga itu muncul. Iya. Berapa rames itu harganya? 1.200. Jadi setelah saya ketik rames di sini, harusnya harga muncul secara otomatis yaitu 1.200. Gitu ya. Loh, terus bagaimana memunculkannya? Loh, Anda di sini bilang berapa harganya? 1.200 misalkan. Kok bisa? Kok bisa ngomong segitu? Lah kan dia pesan rames. Lah dengan kata lain, Anda bisa ngomong 1.200 karena melihat bahwa pesanannya adalah rames. Kemudian Anda melihat ke tabel daftar menu ini, rames adalah 1.200 gitu loh. Jadi di sini harga itu otomatis berdasarkan apa menu yang dipesan. Kan pakai VLOOKUP itu. Kan ini berupa tabel ini. Harganya berapa? Harga apa? Rames gitu ya. Jadi harga di sini muncul sesuai dengan pesanan orang, pesanan pembeli apa? Ada di sini nama pesanannya. Jadi nama menu yang dipesan itu ada di sini. Nah, otomatis harganya akan muncul. Gini. Bagaimana memunculkan harga secara otomatis berdasarkan pesanan dari orang, dari pembeli? Ya Anda letakkan di sini. Letaknya rumus di sini. Nah itu. Anda tinggal ketik aja VLOOKUP. Loh, kok bisa VLOOKUP? Loh, bentuknya kan kolom ini. Kolom. Ya pakai VLOOKUP otomatis sama dengan VLOOKUP kurung buka. Terus yang disorot yang mana ini? Untuk item pertama, lookup value. Untuk lookup value kita nyorotnya ke menu yang dipesan sama pembeli. Nah itu. Titik koma, tabelnya mulai nyorot mulai mana? Mulai gede komplit. Ini kolom nama menu. Ya, kolom pertama, kolom kedua adalah kolom harga satuan. Saya absolut kayak F4, titik koma 2. Ingat tadi barusan ya. Yang diambil adalah harga, kolom kedua, titik koma false, kurung tutup, enter. Ketemu 1.200 di sini. Kasih aja pemisah ribuan, mungkin nggak usah desimal ya. Tinggal saya copy, Anda lihat. Udah ya, tinggal saya copy. Tuh. Kenapa yang atasnya bawah benar? Kenapa yang atas itu benar, yang bawah salah? Karena yang bawah itu belum ada isian menunya. Ya, bukannya salah, bukan. Maksudnya itu gini loh. Di sini kan yang atas jelas, nama menunya rames, keluar angkanya, keluar harganya. Yang bawah kan belum diisi. Sekarang kalau kita isi, maka otomatis muncul dia. Anda lihat, misalkan Fanta, Anda lihat, langsung muncul dia. Jadi dengan kata lain, ketika nanti nama menu kita isi, maka secara otomatis harga akan muncul. Tapi kalau belum diisi, maka akan keluar seperti ini. Tapi nggak enak juga Pak, nek dilihat. Kalau dilihat kayaknya nggak enak ya ini ya. Jadi kalau misalkan belum ada yang pesan kan kosongan nih. Kan ini kan dihapus. Misalkan belum ada yang pesan, jadi kalau kita mau ganti misalkan ada pembeli baru datang. Kan kita hapus ini. Tak delete. Kok gini jadinya ya? Ya mau gimana lagi? Tapi saya akan buat supaya nanti di sini tidak muncul NA, supaya tidak muncul NA. Bagaimana caranya? Munculnya apa terus? Munculnya 0 aja. Kita munculkan aja 0 ya. Kita lihat. Yang diedit yang mana rumusnya? Tetap yang atas dong. Nanti setelah diedit kita copy ke bawah. Kalau bingung sudahlah, saya hapus aja rumus yang bawah ini sudah. Yang atas saya edit. Perhatikan, saya pakai F2. Ya, sekali perhatikan. Saya taruh di sini, saya tekan F2. Nah, rumusnya ini pakai rumus gini. Saya akan ngambil harga kalau menunya diisi gitu loh. Saya ngambil harga kalau menunya diisi. Ini nggak diisi ya nggak ngambil harga saya. Ngapain? Perhatikan. Apabila menunya tidak sama dengan kosong, artinya kan di sini. Apabila H5 menunya itu tidak sama dengan kosong, maka ya, jadi kalau menunya tidak kosong, maka saya akan ngambil harga. Tapi kalau kosong, di paling belakang, saya gerakkan kursor ke paling belakang. Ini ya paling belakang, titik koma. Hati-hati karena if itu kan ada 3 item. Ini tak tunjukkan aja. Nanti saya tunjukkan. Ya, sekarang itu. Kalau kosong berarti 0, nggak usah tampil angka 0. Perhatikan. Ini adalah item pertama di dalam if. Ini item kedua di dalam if. Ya, dan ini item ketiga. Jadi di sini if ini if sederhana, cuman 1.
ya, cuma satu if, cuma satu aja. Lihat. Apabila menunya tidak kosong, petik itu kosong ya. Petik 2 jejer ya. Apabila menunya tidak kosong, maka apabila tidak kosong gitu ya, maka saya akan ngambil harga dari tabel daftar menu. Tapi nek kosong ya saya tampilkan 0. Begitu loh sebenarnya rumusnya. Saya enter. Kenapa minus? Ingat, saya kan pakai koma style itu kalau 0 ditampilkan minus. Saya copy. Jadinya ada error gitu loh. Oke ya. Udah ya. Sekarang jumlah item ya tinggal dimasukkan berapa? Tergantung pembeli. Total Rames 1200. Pembelinya pesan 2. Maka totalnya tahu ya, bukan sum, tapi harga satuan dikalikan jumlah. Rumusnya di sini kan sama dengan ya I5 saya kalikan dengan J5. Saya enter. Nah, saya copy sampai sini, hati-hati. Nah, sampai situ aja. Subtotal pesanan ada di sini. Subtotal pesanan itu adalah total keseluruhan ini dari sini sampai situ. Barulah pakai sum. Subtotal pesanan ada di sel K10 ini ya. Saya gunakan function sama dengan sum kurung buka, tak sorot sini sampai situ, saya kurung tutup. Nah, selesai. Dibayar. Misal orang itu pesan bla 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 bla, banyak sekali pesanannya, habisnya adalah 92.000. Habisnya 92.000. Maka dibayar pakai uang berapa? Terserah pembeli. Bayarnya pakai uang berapa? Intinya di sini ada uang kembalian kalau memang uangnya berlebih. Kalau uangnya pas maka uang kembaliannya nanti 0. Jadi contoh nih, totalnya habisnya 92.000, dibayar pakai uang 100.000, maka uang kembaliannya adalah 8.000. Maka rumusnya untuk uang kembali adalah dibayar dikurangi dengan subtotal pesanan. Ada di sini. Gitu ya. Nah, sekarang contoh tak masukkan 1. Rames, Anda lihat. Gitu ya. Beli 4. Anda lihat gampang sekali. Otomatis kan di sini keluar 4.800. Gitu ya. Yang kedua, 2 aja lah. Fanta belinya 6. Langsung menjumlah. Dibayar sama pembeli pakai uang 10.000. Itulah hasilnya. Ini maaf formatnya belum ya, tak format dulu. Jadi inilah hasilnya teman-teman sekalian. Mudah sekali untuk membuat form pencatatan pesanan. Tapi satu yang terakhir, bagaimana kalau ternyata kita salah ketik? Mau ngetik Fanta, keliru, Fenty. Wah, bahaya ini. Kita tidak jual orang loh ya, jual minuman, kita jual menu, bukan jual orang. Fenty, jadinya kan gini. Oke ya. Nah, solusinya supaya tidak salah ketik, maka saya akan gunakan data validation. Apa itu? Nanti menu ini saya tidak ngetik tapi tinggal memilih aja, nanti ada daftar pilihan. Cara membuat daftar pilihan itu adalah, perhatikan, saya blok mulai gudeg komplit nama menunya ya, daftar menunya. Saya blok mulai gudeg komplit sampai esteller, saya blok. Jadi sampai sini. Lalu di sini ada name box, intinya ring itu akan saya kasih nama. Mulai gudeg komplit sampai esteller, ring itu saya kasih nama. Saya klik ke sini, namanya adalah menu. Saya enter. Ring ini punya nama menu. Ring ini punya nama menu. Langkah selanjutnya, manakah yang nantinya kita akan memilih menu-menu itu di area sini sampai sini. Perhatikan, di sini sampai sini nanti menunya tinggal pilih, gak perlu ngetik. Saya blok area sini H5 sampai H9. Saya blok, lalu masuk ke data, kemudian masuk ke data validation, ya. Kemudian di sini, perhatikan tak ulangi. Anda klik, kalau Anda klik yang bawah, silahkan. Pokoknya masuknya ke data validation, ya. Kalau ini kan ada 2 sebenarnya menunya ini. Anda lihat. Kalau klik yang ini masuknya ke sini, atau langsung klik yang ini boleh. Nah, sama aja. Kalau sudah di menu setting ini, nah ini ya, Anda bikin list. Elonya bikinan list. Di source-nya, ingat tadi nama ringnya adalah menu.
sama dengan menu. Kayak sama dengan, kasih sama dengan menu. Oke, maka hasilnya seperti ini. Nah, Anda lihat ada ini. Beli opor ayam 10. Gitu ya. Mudah sekali. Jadi nggak perlu ngetik Anda. Gudeg biasa belinya 6. Diganti 4 aja. Seperti itu contohnya, gitu ya. Dibayarnya ini minus ya. 200.000. Dibayar 200.000. Nah, inilah contoh untuk kasus keempat kita, yaitu form pencatatan pesanan yang biasanya ada di kasir. Oke, teman-teman sekalian, ya. Saya rasa cukup untuk kasus kita sampai kasus keempat aja ya. Udah terlalu lama, dari kasus 1, 2, 3, 4 udah sangat banyak sekali. Nanti akan saya buat video part kedua untuk studi kasus ini. Khusus saya bahas mengenai kasus 5. Kayaknya terlalu panjang. Jadi saya rasa cukup sampai kasus 1, 2, 3, 4 aja. Untuk kasus 5 akan saya buatkan video part berikutnya. Oke teman-teman sekalian, semoga bisa Anda manfaatkan untuk keperluan Anda dimanapun itu, baik di pekerjaan Anda, di sekolah, kampus Anda. Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba.